Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sriani, nomor BP 191053/2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Sebelumnya, saya akan menyampaikan informasi umum mengenai PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk ini. Kode entitasnya yaitu AISA, nomor identifikasi entitas AA280, industri utamanya umum atau general, sektornya consumer goods industry, dan subsektornya food and beverage. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rasio keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Rasio keuangan adalah suatu alat analisis keuangan yang digunakan oleh perusahaan dalam menilai kinerja perusahaannya berdasarkan perbandingan data keuangan yang ada pada pos laporan keuangan, seperti laporan neraca, laporan aliran kas, laporan laba rugi. Rasio keuangan terdiri dari 4 macam. Yang pertama, rasio likuiditas. Yang kedua, rasio leverage. Yang ketiga, rasio aktivitas. Dan yang keempat, rasio keuntungan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban finansialnya yang jatuh tempo. Selanjutnya yaitu mengenai rasio leverage. Rasio leverage menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan hutang. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. Lalu yang keempat ada rasio keuntungan, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rincian dari rasio likuiditas. Yang pertama yaitu current ratio. Di sini dapat dilihat bahwa current ratio 2019 dan current ratio 2018 pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk berbeda. Rumusnya menggunakan aktiva lancar per hutang lancar. Pada tahun 2018 didapati current ratio-nya 0,15 dan pada 2019 current ratio-nya 0,41. Hal ini berarti setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan 0,41 aktiva lancar dan 0,15 aktiva lancar pada tahun 2018. Selanjutnya perbandingan quick ratio menggunakan rumus aktiva lancar dikurangi persediaan per hutang lancar. Quick ratio 2019 ditemukan hasilnya lebih besar daripada tahun 2018. Selanjutnya, rumus cash ratio. Rumusnya adalah kas ditambah efek per hutang lancar, di mana efek ini bisa seperti obligasi ataupun saham. Selanjutnya, rasio yang jenis yang kedua yaitu rasio leverage. Terdiri atas 5 rumus. Yang pertama, debt ratio. Yang kedua, debt to equity ratio. Yang ketiga, coverage ratio. Yang keempat, fixed charge coverage ratio. Dan yang kelima yaitu debt service ratio. Namun yang kelima tidak saya buat karena ada beberapa item pada laporan keuangan yang tidak ditemukan. Selanjutnya kita masuk kepada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini terbagi atas 4. Yang pertama ada perputaran persediaan. Rumusnya adalah harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Untuk mengetahui average days inventory-nya, kita harus memakai rumus rata-rata persediaan per harga pokok penjualan dikali dengan 360. Selanjutnya yang kedua ada rumus perputaran piutang. Kita harus menggunakan rumus penjualan kredit per rata-rata piutang. Dan untuk receivable collection period-nya
kita memakai rumus rata-rata piutang per penjualan kredit dikali 360. Selanjutnya ada rasio perputaran aktiva tetap, yang mana menggunakan rumus penjualan per aktiva tetap, dan yang terakhir rumusnya perputaran aktiva menggunakan rumus penjualan per total aktiva. Sekarang kita masuk kepada rasio keuntungan. Rasio keuntungan ini terdiri dari 7 macam. Yang pertama itu ada gross profit margin, rumusnya laba kotor per penjualan dikali 100%. Yang kedua ada profit margin, EBIT per penjualan. Yang ketiga ada net profit margin, rumusnya EBT per penjualan. Selanjutnya yang keempat ada rumus return on asset, disingkat dengan ROA, rumusnya EBIT per total aktiva dikali 100%. Yang kelima ada return on equity, ROE, rumusnya menggunakan EAT per modal sendiri dikali 100%. Yang keenam yaitu rasio return on investment, kita menggunakan rumus EAT per investasi. Dan yang terakhir yaitu adalah earning per share, menggunakan rumus EAT per jumlah saham yang beredar. Nah, dari beberapa rumus yang sudah ditampilkan tadi, terdapat peningkatan ataupun penurunan dari beberapa jenis rasio yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita akan masuk kepada analisis kinerja keuangan PT 3 Pilar Food Sejahtera Tbk. Pada tahun 2018, perseroan berhasil mempertahankan kinerja usaha di berbagai bidang miliknya, baik kualitas produk, peningkatan kapasitas produksi, penetrasi pasar, maupun kinerja keuangan. Hal ini dicapai melalui perluasan jaringan distribusi, pengembangan merek dagang, dan sumber daya manusia yang andal, strategi pemasaran yang efektif, inovasi produk yang menekankan pada unique selling values, serta alur proses produksi yang terintegrasi dengan baik dan ditunjang oleh sentuhan teknologi mutakhir untuk memastikan tercapainya tingkat efisiensi produktivitas yang tinggi. Pada tahun 2019, perseroan berhasil mempertahankan kinerja usaha di berbagai bidang miliknya, baik kualitas produk, peningkatan kapasitas produksi, dan hal-hal lainnya yang sama dengan 2018 telah terjadi peningkatan. Pada tahun 2019, total negara tujuan ekspor produk perseroan mencapai 17 negara, di antaranya Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan beberapa negara lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aset pada PT 3 Pilar Sejahtera Food. Pada tahun 2018 sampai tahun 2019, PT Sejahtera Food mengalami kenaikan pada asetnya, yaitu sekitar 2,89%. Selanjutnya, kas dan setara kas. Dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan sekitar 17,26%. Kita lanjut kepada piutang. Piutang usaha pada tahun 2019 menurun sebesar 50,21%, sedangkan jumlah persediaan dari tahun 2018 ke 2019 mengalami peningkatan sebesar 14,23%. Selanjutnya, beban pokok penjualan menurun sekitar 5,39%. Sedangkan untuk liabilitas juga mengalami penurunan sebesar 33,04%. Pada ekuitas mengalami peningkatan jumlah sebesar 51,96%, dan untuk penjualan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 4,60%. Selanjutnya kita akan membahas mengenai laba. Yang pertama ada laba per saham. Dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan laba per saham sekitar 1017,86%. Laba bersih juga tumbuh sebesar 1018,78%. Namun terdapat beban usaha yang meningkat sebesar 36,24%. Namun didapati juga bruto yang mengalami penurunan
sebesar 2,67% dan laba usaha yang mengalami peningkatan sekitar 10.387,36%, yang mana hal tersebut dapat menutupi kerugian yang terjadi pada tahun 2018. Selanjutnya kita akan membahas mengenai arus kas. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Pada tahun 2019, perseroan mencatatkan arus bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar 0,73 miliar, turun menjadi 99,80% dibandingkan dengan tahun 2018. Lalu arus kas dari aktivitas operasi juga mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 95,63%. Sedangkan dari arus kas dari aktivitas investasi dibukukan bahwa diperoleh investasi sebesar 2,58 miliar. Pada akhir tahun 2019, perseroan membukukan saldo akhir kas dan setara kas sebesar 55,07 miliar, meningkat 17,27% atau 8,11 miliar dari tahun 2018 yang tercatat sebesar 46,9 miliar. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan pada arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi dan penurunan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan. Dari penjelasan materi yang telah saya sampaikan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa dari tahun 2018 menuju tahun 2019 terjadi beberapa peningkatan di berbagai bidang, namun ada juga beberapa yang mengalami penurunan. Namun, secara keseluruhan, kinerja PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk ini dinilai bagus. Dan kinerja perusahaannya menurut saya sudah cukup baik untuk saat ini. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.